Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Video ini adalah video seri siap KSN IPA tahun 2022 jenjang SMP ya. Jadi meskipun pelaksanaan KSN tahun 2022 masih cukup lama, tapi ada baiknya untuk persiapannya disiapkan jauh-jauh hari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal yang sebenarnya merupakan soal dari lomba MSI Taruna Nusantara ya. Jadi lomba matematika, sains dan Inggris ya. Jadi perlombaan ini diadakan oleh SMA Taruna Nusantara ya, cukup terkenal SMA-nya di Jawa Tengah, khususnya di Magelang, dan materi yang dilombakan adalah matematika, sains dan Inggris. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagian yang berkaitan dengan IPA atau sainsnya, khususnya adalah bagian fisika. Nah, soal-soal MSI ini untuk bagian IPA-nya itu saya kira setara dengan soal-soal KSN IPA ya yang diadakan oleh Puspresnas. Jadi teman-teman bisa menggunakan soal-soal ini sebagai referensi atau sebagai latihan mempersiapkan KSN di tahun-tahun yang mendatang. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita mulai dari bagian fisika, itu mulai dari nomor 41 ya di sini ya. 41 nomor 1 sampai nomor 40-nya kelihatannya bahasa Inggris ya. Matematika dan bahasa Inggris. Nah, fisika dimulai dari nomor 41 ini. Oke, kita lihat nomor 41 dulu ya. Jawabannya saya taruh di sebelahnya sini. Kelompok besaran fisika yang terdiri dari skalar dan vektor. Nah, jadi dia minta besaran skalar dan besaran vektor ya. Besaran skalar itu besaran yang nggak punya arah. Dia hanya punya magnitudo atau nilai kan. Kalau vektor itu punya arah dan punya nilai. Jadi kalau skalar itu dia hanya ada nilai aja. Kalau vektor itu ada nilai dan ada arah. Jadi selain punya nilai, dia punya arah juga. Nah, sekarang yang diminta di sini adalah yang ada vektornya, yang ada skalarnya juga. Kita cek nomor 1 ya. Nomor 1 itu kecepatan. Kecepatan itu vektor. Momentum itu vektor, posisi juga vektor. Jadi ketiga-tiganya vektor, maka dia tidak termasuk dalam yang diminta karena harus ada skalar dan vektor. Kemudian yang B, gaya itu vektor, betul, posisi itu vektor, massa itu skalar. Nah, yang B ini benar berarti nih, ada vektor, ada skalarnya. Sekarang kita cek untuk yang C ya. Yang C itu energi itu skalar. Usaha itu juga skalar karena usaha perubahan energi kan. Kalau jenis dia nggak punya arah, maka dia skalar. Kemudian yang D, temperatur atau suhu itu skalar, tekanan itu skalar, daya juga skalar. Maka betul ya, jawabannya adalah yang B, yang memuat besaran skalar dan besaran vektor. Oke, itu yang nomor 41. Kemudian kita lanjut nomor 42. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang memiliki, jadi nomor 42 itu tentang GLBB. Jadi GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Ini artinya dia itu perubahan kecepatannya konstan kan. Perubahan kecepatan itu konstan atau tetap kan. Nah, perubahan kecepatan itu kan nama lainnya percepatan. Jadi perubahan kecepatan ini kan boleh kita sebut juga dengan percepatan. Jadi GLBB itu gerak dengan percepatan konstan. Berarti ya jelas ya jawabannya yang B. Percepatannya konstan. Kalau kecepatan konstan itu geraknya namanya GLB kan. Kemudian kalau yang C, percepatan dan kecepatan saling tegak lurus ya ini random aja, bebas ya, bisa dibuat seperti ini. Tapi dia bukan definisi dari GLBB. Kita lanjut nomor 43. 43 itu seorang anak tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak 75 cm atau lebih. Ukuran kacamata yang harus dipakai anak tersebut untuk melihat dengan normal. Oke, jadi dia nggak bisa lihat jarak 75 cm atau lebih ya. Jadi lebih jauh dari 75 itu dia udah nggak bisa lihat dengan jelas. Maka jelas nomor 43 ini anak itu menderita miopi atau rabun jauh. Ya, jadi rabun jauh itu dia untuk objek-objek yang jauh ya, yang letaknya jauh dari mata itu dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, untuk bisa melihat dengan jelas maka dia harus ditolong dengan kacamata. Kalau miopi itu ditolongnya dengan kacamata cekung kan. Ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau kacamata negatif. Kacamata berlensa cekung atau negatif. Nah, untuk menolongnya supaya bayangannya itu bisa tepat jatuh di retina sehingga dia bisa melihat dengan jelas, dia perlu
daya lensa yang nilainya ini ya, P-nya itu minus 100 per titik jauhnya atau PR ya. PR itu punktum remotum atau titik jauh. Nah, kita tinggal hitung aja di sini. Minus 100 per PR-nya itu 75 cm. Nah, berarti sama dengan P-nya itu sama dengan minus dibagi 25 itu dapat 4, dibagi 25 dapat 3. Jadi minus 4/3 satuan dari daya lensa ini adalah dioptri. Jadi minus 4/3 dioptri atau D itu singkatannya ya. Maka jawabannya udah ada ini yang A. Nomor 44. Yang dapat menimbulkan medan magnet adalah, oke, jadi berkaitan dengan ini ya, medan magnet itu bisa muncul karena adanya arus listrik. Jadi arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Hukumnya namanya yang menemukan itu adalah percobaannya atau eksperimennya dilakukan oleh Ørsted kan, Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted ini percobaannya dilakukan oleh Ørsted. Nah, berarti kalau ada arus listrik itu pasti akan memunculkan yang namanya medan magnet. Nah, tidak peduli itu arus searah atau arus bolak-balik, itu sama aja. Yang penting ada arus, maka medan magnetnya itu pasti muncul. Nah, sekarang kita lihat di sini option jawaban yang ditawarkan kan. Arus searah berarti iya, betul. Satu betul. Arus bolak-balik juga betul. Jadi nggak peduli searah atau bolak-balik, asal ada arus maka muncul medan magnet. Sekarang yang opsi ketiga dan keempat. Muatan bergerak lurus dan muatan bergerak melingkar. Ini dua-duanya juga iya. Kenapa? Karena kalau ada muatan bergerak itu pasti muncul arus kan. Karena arus listrik itu adalah muatan yang bergerak. Muatan bergerak. Nah, karena dia muatannya bergerak maka di situ ada arus. Baik itu lintasannya lurus maupun lintasannya melingkar, ya berarti tetap akan menimbulkan medan magnet. Maka jawabannya yang betul adalah semuanya 1, 2, 3, 4 itu memenuhi ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu nomor 44 ya, sudah kita bahas di sini. Sekarang nomor 45. Mata miopi disebabkan oleh, nah tadi ya, miopi itu rabun jauh tidak bisa melihat jauh. Jadi kalau kita gambarkan skema pembentukan bayangannya itu seperti ini ya. Ini misalkan bola mata ya, di sini lensanya. Nah, ini lensa matanya, lensa mata itu lensa cembung ya. Kalau dia miopi itu berarti dia sinarnya dari jauh. Nah, sinar dari jauh itu digambar biasanya dalam garis jajar seperti ini. Ini menandakan sinar berasal dari jarak yang jauh. Nah, karena miopi itu bayangannya itu jatuh di depan retina. Jadi retina kan di sini sebenarnya nih. Ya, retina itu layarnya kan sebenarnya. Dia ada di belakang sini. Nah, orang miopi itu jatuhnya di depan sini. Nah, di sini ya. Di depan retina. Jadi mata miopi itu kenapa kok bisa jatuhnya di depan retina? Karena lensa matanya itu terlalu cembung. Ya, berarti jawabannya kita cari dulu yang terlalu cembung. Terlalu cembung. Oke, betul. Jadi kemungkinan betul semua. ABCD-nya masih terlalu cembung. Kemudian orang miopi itu yang nggak bisa lihat itu dari jauh. Berarti titik jauhnya berkaitan dengan titik jauh. Bayangan benda di titik dekat. Nah, ini berarti udah nggak memenuhi karena dia titik dekat. Ini titik dekat, nggak memenuhi. Maka yang ini benda dari tak terhingga itu titik jauh, benda di tak terhingga itu titik jauh. Oke, berarti jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu C dan D. Nah, kemudian bayangannya benda dari ini, bendanya jauh ya, benda di jauh tak hingga atau titik jauhnya itu akan jatuh di mana? Jatuhnya di depan retina. Jadi tak terhingga jatuh di depan retina, jatuh di belakang retina ini salah. Nah, udah kan? Berarti A salah, B salah, D salah. Maka jawabannya yang betul tinggal sisa satu, yaitu yang C. Nomor 46. Nomor 46, kita kerjakan di sini ya. Jika dinyatakan dalam satuan besaran pokok panjang masa panjang waktu kilogram meter second, maka satuan usaha Joule itu dinyatakan dengan apa? Oke ya. Jadi Joule atau usaha itu kan persamanya kan gini kan, usaha atau W itu kan gaya dikalikan perpindahan, F kali S. Nah, F itu kan Newton. Newton itu kan satuannya, ini kan Newton, dikali S itu meter. Jadi, Joule itu nama lainnya Newton meter, itu boleh. Ini Joule ya. Jadi, satuan usaha itu adalah Joule, itu punya nama lain Newton meter. Nah, padahal kita disuruh mencari dalam satuan-satuan besaran pokok. Ya, berarti Newtonnya kita ubah lagi. Newton atau F itu kan sama dengan M kali A. F itu Newton, itu sama dengan M-nya itu kan kilogram,
A-nya itu kan meter sekon pangkat min 2 ya. Kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti joule itu juga boleh kita tulis kilogram meter sekon min 2 dikali meter. Berarti joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat sekon pangkat minus 2. Nah, ini nama lain dari joule. Jadi kilogram meter kuadrat sekon pangkat negatif 2. Kita lihat apakah ada jawaban yang sesuai. Kilogram, ini pangkat ya semestinya ya, bukan di bawah kayak gini. Kilogram meternya pangkat 2, sekonnya min 2. Nah, ini yang B. Nomor 47. Seorang siswa sedang mengamati amuba di bawah mikroskop dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran maksimal tanpa mengganti lensa, apa yang harus dilakukan siswa tersebut? Oke, ini perlu saya jelaskan dulu tentang mikroskop ya. Jadi ini saya pindah dulu di sini nomor 47. Kita pakai warna hitam aja ya. 47 itu mikroskop. Jadi mikroskop itu terdiri dari 2 buah lensa ya. Lensanya lensa cembung mikroskop itu. Yang satu itu sebagai lensa objektif di dekat benda. Objek itu kan benda. Lensanya namanya objektif. Yang satu lagi lensa cembungnya itu di dekat dengan mata pengamat. Namanya lensa okuler. Jadi dia terdiri dari 2 buah lensa dulu nih. Dua lensa, dua lensa cembung. Oke, karena dia lensanya kembar ya. 2 lensa cembung, sama-sama cembung maksudnya. Yang satu itu berperan sebagai lensa objektif. Sesuai tadi namanya objektif. Objek berarti benda, dekat dengan benda. Yang satu dekat dengan lensa okuler. Okuler itu dekat dengan pengamat atau mata ya. Ini dekat benda. Yang satu dekat mata, pengamat. Oke, ini sudah. Kemudian kalau kita gambarkan, gambarnya bisa kita buat seperti ini. Ini, kemudian ini. Nah, seperti ini. Nah, kita belum tahu objektifnya mana, okuler mana sebelum kita gambar benda ya. Kita misalkan kita taruh bendanya di sini. Nah, kita taruh benda di sini. Kemudian dia punya 2 buah fokus ya. Yang pertama ini karena ini bendanya, berarti di sini adalah fokus objektif. Fokusnya ada 2 karena lensa cembung. Ini fokus objektif dan di sini ada fokus okuler. Saya gambar pakai warna yang lain, misalkan warna merah ya. Oke, yang ini fokus okuler. FOK. OK itu singkatan okuler, OB itu singkatan objektif. Nah, ini gambar lensanya seperti ini. Kalau lensa cembung itu biasanya pakai simbol ini ya. Nah, kayak gini. Atau dikasih tanda plus gitu juga sama ya. Ini double ini. Nah, berarti pengamatnya ada di sini. Ini adalah mata pengamatnya karena ini lensa okuler. Ini objektif. Yang ini okuler. Oke, berikutnya. Mikroskop itu digunakan untuk 2 kondisi ya. Jadi mikroskop itu dipakai. Yang pertama itu namanya kondisinya adalah mata akomodasi maksimum. Mata akomodasi gitu aja boleh ya. Atau mau ditulis maksimum juga boleh. Mata akomodasi maksimum. Nah, kalau mikroskop itu dipakai pada saat matanya akomodasi maksimum atau mata berakomodasi, maka bendanya itu harus ditaruh di ruang 2-nya objektif. Ini benda diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Nah, di mana itu ruang 2 lensa objektif? Ruang 2 lensa objektif itu ruangan yang berada di antara fokus objektif dan jari-jari kelengkungannya ya. Jadi ini kan ada F di sini dan di sini itu ada R semestinya ya, jari-jari kelengkungannya, atau ada juga yang pakai M itu boleh. Nah, jadi bendanya harus ditaruh di ruang 2 ini. Antara fokus objektif dan jari-jari kelengkungan lensanya. Kemudian kalau penggunaan yang kedua, mikroskopnya dipakai untuk mata tanpa akomodasi. Nih, kalau dia dipakai matanya tanpa akomodasi, maka bendanya itu harus ditaruh di fokus. Jadi bendanya diletakkan di titik fokus. Bendanya diletakkan di ruang 2, masih sama juga. Benda diletakkan di ruang, bentar. Kalau bendanya itu ditaruh di mana?
di ruang 2 juga, tapi nanti bayangannya yang beda ya. Ini harusnya saya gambarnya agak ke bawah nih. Benda diletakkan di ruang 2 juga. Nah, jadi untuk peletakan bendanya harus dua-duanya harus ditaruh di ruang 2, baik itu akomodasi atau tanpa akomodasi. Nah, sekarang bayangannya ini yang membedakan ya. Kalau misalkan bayangannya ini, bayangan objektifnya jatuhnya di sini, saya pakai warna yang lain lagi, misalkan warna warna ungu misalkan. Nah, ini kalau bayangan ini, bayangan benda ini jatuhnya di sini nih. Di ruang 1 lensa okuler. Nah, kalau bayangannya jatuh di sini, ini maka penggunaannya itu adalah penggunaan untuk mata akomodasi. Ini bayangan lensa objektif. Bayangan lensa objektif. Jadi kalau diproses oleh lensa objektif dan jatuhnya di ruang satunya lensa okuler, berarti mikroskop itu dipakai saat atau dengan kondisi mata akomodasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan bayangannya jatuh di sini, kayak warna merah aja biar kelihatan. Bayangannya jatuh tepat di fokus. Oh, fokusnya warna merah ya, warna biru. Bayangannya jatuh di sini. Pas di fokus okuler, maka dia dipakainya adalah mata tanpa akomodasi. Ini juga sama nih, bayangan lensa objektif juga. Bayangan oleh lensa objektif. Lensa objektif. Jadi kalau bayangannya lensa objektifnya jatuhnya pas di fokus okuler, maka artinya mikroskop itu dipakai untuk penggunaan mata tanpa akomodasi. Kalau jatuhnya di ruang 1 ini yang warna ungu, maka mikroskop itu dipakai untuk penggunaan mata akomodasi. Itu perbedaannya. Ya, jadi ruang bendanya sama-sama di ruang 2, tetapi bayangannya bisa jatuh di ruang 1 dan jatuh di fokus. Selain itu, maka dia bukan mikroskop. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mikroskop itu punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah fokusnya lensa objektif itu harus lebih kecil daripada fokusnya lensa okuler. Ini syarat yang kedua. Yang pertama tadi bendanya harus diletakkan di ruang 2. Yang kedua, jarak fokusnya yang objektif itu harus kurang dari yang okuler. Itu syarat mikroskop. Jadi kalau ada soal fokus objektifnya kok lebih besar daripada fokus lensa okuler, maka dia bukan mikroskop. Ya, mungkin jebakan atau gimana nggak perlu dikerjakan kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 47 itu. Nah, kita lihat nih di sini. Seorang siswa sedang mengamati amuba di bawah mikroskop dalam mata tidak berakomodasi. Oke, jadi dia itu matanya tidak berakomodasi. Ya. Kalau tidak berakomodasi berarti bayangannya jatuhnya di fokus okuler nih yang warna biru, yang tidak akomodasi, ya kan? Kemudian dia ingin mendapatkan perbesaran maksimal. Nah, perbesaran maksimal ini didapatkan kalau matanya akomodasi. Jadi dia itu akan dapat perbesaran yang paling maksimal atau paling tinggi itu kalau mikroskopnya digunakan untuk mata akomodasi. Mata akomodasi. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah gini, ya, lensa objektif itu biasanya itu dalam mikroskop itu dia fix, ya, nggak bisa diubah-ubah. Ya, yang bisa diubah-ubah itu lensa okuler. Berarti kita akan menggeser-geser lensa okuler supaya dari mata tanpa akomodasi bisa dipakai untuk kondisi mata akomodasi. Berarti yang menggeser objektif itu nggak usah kita lihat, ini pasti salah. Kita lihat yang C. Nah, coba perhatikan. Ya, perhatikan di sini nih saya kecilkan dulu. Coba. Mula-mula bayangannya di warna biru di sini. Di warna biru. Dia pengen di warna ungu. Berarti objektifnya itu harus digeser ke depan atau ke belakang lensanya. Supaya bayangan ini letaknya jadi lebih mundur ke belakang sini. Berarti objektifnya harus digeser lebih ke depan atau ke belakang. Kemana? Ke depan. Ke depan ya kan, supaya bayangan ini jadi mundur ke belakang sini. Maka jawabannya lensa okulernya, maaf ya tadi saya salah sebut ya, lensa okulernya harus di depan, digeser ke arah depan sana. Depan itu mendekati lensa objektif. Dengan kata lain dia akan menjauhi mata, ya kan? Karena digesernya ke kiri, maka ini untuk gambar ini kan ke kiri ya. Ke kiri berarti dia akan mendekati lensa objektif atau menjauhi mata. Kita akan lihat mana yang sesuai ya.
lensa okuler menggeser lensa okuler mendekati objektif. Nah, ini betul. Menggeser lensa okuler menjauhi lensa objektif ini salah karena dia menjauhi. Jadi opsi jawabannya bisa dua ya. Bisa mendekati lensa objektif atau bisa menjauhi mata. Itu sama aja. Mendekati objektif itu berarti dengan di saat yang sama dia akan menjauhi mata. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 48. Pada tali sepanjang 180 cm terbentuk gelombang stasioner yang terdiri dari 13 simpul dan 12 perut. Jika frekuensi sumber gelombang 150, maka cepat lambat gelombangnya adalah titik-titik. Oke, jadi ini kita pakai persamaan gelombang biasa. Ya, persamaan dalam gelombang itu persamaan utamanya adalah kecepatan itu sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, lambda kali F atau lambda dibagi periode. Ini sama aja, lambda kali F atau lambda per T itu boleh. Nah, sekarang di sini dia itu bilang bahwa gelombangnya itu stasioner. Jadi gelombang stasioner itu bentuknya kayak gini. Ada bagian perut dan ada bagian simpul. Oke, saya gambarkan. Bentar saya kecilkan dulu. Nah, kita gambarkan kayak gini ya. Jadi gelombangnya ada berapa perut itu? 13 simpul, 12 perut. Oke, jadi cukup banyak nanti gelombangnya. Bentar ya, satu. Ini. Saya gambar agak banyak dulu. Nah, kalau stasioner itu gambarnya double nanti dia. Seperti ini. Ini namanya pola gelombang stasioner. Oke, nanti kita tentukan perutnya berapa, simpulnya berapa. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan beri nama apa yang disebut perut, apa yang disebut simpul. Ini kalau gelombangnya kita zoom satu apa namanya bagian gitu ya. Ini bukan satu lambda tapi satu bagian kayak gini. Nah, seperti ini. Bagian ini yang disebut sebagai simpul. Bagian itu namanya simpul. Sedangkan bagian yang besar ini namanya perut. Jadi ada simpul, nama lainnya simpul itu node ya, bacanya node. Kalau perut itu antinode. Jadi ada node dan ada antinode. Nah, sekarang kita hitung dulu. Gelombangnya itu ada 13 simpul dan 12 perut. Oke, di sini kita hitung 13 simpul dan 12 perut. Oke, simpulnya kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harusnya jadi gabung ya, 10, 11, 12, 13. Oke, ini ada 13 simpul. Batasin kita sampai sini. Kemudian perutnya apakah betul ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, betul ya. Berarti yang dimaksud gelombang stasioner itu segini nih panjangnya. Yang kita batasi pakai garis putus-putus itu. Nah, dia bilang dengan 13 simpul dan 12 perut itu panjangnya 180 cm tadi. Di soal disebutkan dia punya panjang itu 180 cm. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke definisi panjang gelombang atau lambda. Lambda itu seberapa? Lambda itu kalau gelombang stasioner itu ya sebenarnya sama aja dengan gelombang biasa. Cuma double kayak gini. Nah, ini tuh 1 lambda ini. Nah, ini definisi dari lambda. Berarti yang di sini akan ada berapa lambda? Kita hitung aja. Dia akan punya ini 1 lambda, ini 1 lambda 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, pas ternyata ada 6 ya. Ini 1 lambda, ini juga lambda lagi, 2 lambda, ini juga lambda 3, kemudian ini lambda 4, ini ada lambda lagi 5, ini ada lambda lagi 6. Berarti 180 cm itu sama dengan 6 kali lambda. Atau 6 kali panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya atau lambdanya sama dengan 180 dibagi 6. Sama dengan 30 cm. Nah, berarti lambdanya dapat 30 cm. Dari gambar itu tadi. Nah, kita masukkan di sini lambdanya. Kan sudah tahu lambdanya kan? V-nya juga udah tahu, V-nya dicari, frekuensinya udah tahu. F-nya maksudnya ya. Jadi kita tinggal cari V sama dengan lambdanya 30 cm. Tapi kita ubah ke meter ya. Nanti kita dapat lambdanya adalah 30 cm atau 0,3 meter.
Berarti 0,3 dikali frekuensinya 150 sama dengan 3 kali 15 berarti 45 meter per sekon. Maka jawabannya yang B. Nah, itu definisi dari gelombang stasioner ya. Ada perut dan ada simpul kayak gitu. Sekarang nomor 49 tadi ya. Jadi ini ada besaran-besarannya, ada kelajuan, temperatur, percepatan, intensitas cahaya, momentum. Nah, ini yang termasuk besaran turunan dan sekaligus besaran skalar ya. Tadi sudah kan skalar itu hanya punya arah, hanya punya nilai, nggak punya arah. Nah, sekarang dia skalar tapi harus turunan. Berarti kita cari yang besaran pokok, itu yang nggak boleh ada. Ya, berarti yang pasti salah itu yang besaran pokok. Mana aja yang besaran pokok? Temperatur, ini jelas salah karena dia besaran pokok. Kemudian intensitas cahaya jelas salah karena besaran pokok. Berarti sudah temperatur dan intensitas cahaya sudah salah karena ini dua-duanya adalah besaran pokok. Nah, sekarang kita lihat yang skalar kita cari ya, yang skalar. Ini berarti sudah bisa dijawab nih sebenarnya. Ini salah ya kan? Kemudian mana lagi? Oh, yang lainnya nggak ada, cuma satu ini. Yang skalar ya, skalar itu nggak punya arah. Caranya gimana? Kita cari aja yang punya arah kan. Percepatan itu punya arah, dia itu vektor. Besaran percepatan itu vektor. Berarti yang ada percepatannya salah, ini jelas salah. Momentum itu vektor, punya arah momentum itu. Berarti yang ada momentumnya jelas salah, ini juga salah. Gaya itu vektor. Berarti yang ada gayanya salah. Ada gayanya, ini gaya nempel di sini. Kemudian daya itu skalar. Kecepatan itu vektor. Berarti yang ada kecepatan salah, ini salah juga. Kemudian kelajuan itu skalar. Nah, berarti yang sisa tinggal kelajuan, ada energi di sini. Mana energinya? Di soal nggak ada ya padahal ya, nggak ada energi ya. Ya, tapi ini kelajuan betul, skalar, daya itu betul, energi juga betul, energi itu skalar. Cuma di soal nggak ada ini, energinya nggak ada di deskripsinya. Tapi yang paling betul ini, karena yang lainnya jelas salah ya. Jadi ini salah karena besaran pokok, ini salah karena ada momentum, ini kecepatan juga salah karena vektor. Kemudian yang bawah ini vektor, ini juga vektor salah, dan gaya juga vektor. Maka jawabannya yang C ini. Kita lanjutkan nomor 50 ya. 50 masih kembali ke soal optik lagi nih. Bayangan yang terbentuk di retina mata. Nah, jadi tadi kita kembali ke optik tadi ya di atas. Kalau bayangan itu terbentuk di retina mata, maka sifat bayangannya itu adalah nyata. Nah, berarti yang Maya salah pas ini. Kemudian terbalik, berarti yang tegak ini jelas salah. Dan diperkecil. Jadi lensa mata kita itu membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, bayangan ini nanti akan diproses oleh otak kita sehingga kita bisa melihat bayangan yang selama ini kita lihat ya. Kita bisa lihat bendanya itu kan tidak terbalik bayangannya. Tetap tegak ya tegak, itu karena bayangan yang ada di retina itu akan dibawa oleh syaraf mata ya, syaraf mata atau syaraf optik yang ada di mata itu untuk diproses di otak sehingga yang akan dibaca oleh otak kita itu bukan terbalik tapi tegak, tidak diperkecil tapi sama besar ya. Itu tapi bayangan yang aslinya di retina itu nyata, terbalik dan diperkecil. Jadi jawabannya yang D. 51. Coba kita lihat, sebuah elektroskop diberi muatan positif Q, maka daunnya mengembang. Kemudian sebuah benda X disentuhkan ke kepala elektroskop sehingga daunnya agak menguncup. Maka, jadi ini tentang elektroskop ya. Elektroskop itu alat yang dipakai untuk menyelidiki muatan. Jenis-jenis muatannya, jenis muatan listrik ya, ada positif dan negatif. Sekarang kita review dulu sedikit tentang elektroskopnya. Ini sudah penuh, jadi saya akan loncat ke bawah di sini untuk nomor berapa ini? 51. Jadi 51 itu kayak gini. Nah, jadi bagiannya elektroskop itu adalah kepalanya. Ini adalah kepala elektroskop. Biasanya terbuat dari konduktor ya. Kemudian ini ada batangnya. Kemudian di sini ada daun elektroskopnya. Ini ada daun elektroskop. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah batangnya. Dan dia juga pakai konduktor dia. Supaya muatannya bisa mengalir.
Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Elektroskopnya itu mula-mula diberi positif Q, ya. Diberi muatan positif Q, maka daunnya mengembang. Jadi kalau elektroskop itu enggak diapa-apakan, itu sebenarnya muatannya netral dia itu. Artinya positif sama negatifnya itu netral. Jadi awalnya gini. Oke, ini kondisi awal dulu ya. Kondisi awalnya muatannya itu netral, tersebar merata dan dia masih ya ininya normal aja gitu ya. Bawahnya saya gambarkan kayak gini. Nah, normal seperti ini. Tidak terlalu lebar. Awalnya dia netral. Netral itu positif negatifnya itu ya rata dan kita anggap aja seperti ini. Jadi positifnya misalkan 3, negatifnya 3 itu ya. Boleh dibuat 4, negatifnya 4 juga boleh, nggak harus 3-3 kayak gini. Kemudian dia didekatkan sama muatan positif Q ini, diberi muatan positif Q. Kemudian ada muatan positif Q misalkan ini ada plastik kaca misalkan yang telah digosok dengan sutra, maka dia muatannya positif. Ya, muatan positif itu artinya bukan berarti dia nggak ada negatifnya. Benda bermuatan positif itu artinya muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya. Ya, kemudian dia didekatkan ke kepala elektroskop ini. Maka yang terjadi adalah karena ini positif dengan positif, positifnya itu akan tertolak, maka dia akan mengalir ke bawah ya. Jadi setelah didekatkan, maka ini jadinya adalah positifnya akan mengalir ke bawah, negatifnya akan di sini. Karena apa? Negatifnya akan tertarik oleh yang positif di sini. Ini positifnya banyak, ini negatifnya dikit gitu ya. Nah, negatifnya akan mengumpul di sini, sedangkan positifnya akan ke bawah. Nah, anggap aja ini banyak ya, cuma saya gambar 3. Maka positifnya seolah-olah akan ngumpul di sini, ini positif, di sini juga positif. Nah, karena ini positif dan positif, maka dia tolak-menolak. Maka daunnya mengembang dia. Dia tolak-menolak. Maka sehingga dia mengembang. Nah, seperti ini. Dia tolak-menolak dan mengembang. Nah, ini adalah kondisi awalnya. Ya, diberi muatan positif Q, kemudian daunnya mengembang. Kemudian sebuah benda X disentuhkan ke kepala elektroskop sehingga daunnya agak menguncup. Jadi sekarang kondisinya adalah setelah kondisi yang ini, dia didekatkan lagi ke benda X sehingga daunnya agak menguncup. Nah, berarti kesimpulannya karena daunnya agak menguncup, maka muatannya di sini tidak sebanyak sebelumnya. Ya kan? Karena daunnya agak menguncup berarti gayanya berkurang, berarti muatannya enggak sebanyak sebelumnya. Artinya apa? Ada muatan positif yang naik ke atas. Karena dia tidak sebanyak sebelumnya. Nah, karena muatannya ini naik ke atas, berarti dia harus ditarik oleh sesuatu. Siapa yang bisa menarik muatan positif? Ya tentunya muatan negatif. Berarti benda X-nya itu pasti muatannya negatif ini. Ini benda X-nya harus bermuatan negatif. Ini muatannya negatif. Ya berarti benda X memiliki muatan negatif, betul. Elektroskop ini muatan elektroskop oke, belum ya, belum bisa dijawab ini. Benda X-nya negatif dulu. Nah, kemudian dia bilang bahwa ada yang ketarik ke atas, tetapi menguncupnya itu agak menguncup, tidak langsung menguncup total. Karena agak menguncup atau tidak menguncup total, berarti muatan yang ditempelkan itu berarti lebih kecil daripada muatan awalnya, muatan yang positif Q. Berarti benda X memiliki muatannya negatif, ini benar negatif, ini positif, berarti salah. Oh, positif P, belum tentu ya, kita cek dulu satu-satu aja biar nggak salah. Benda X memiliki muatan negatif Q dengan Q kurang dari Q besar ya, maksudnya dengan muatan Q yang diberikan tadi kurang dari muatan total yang awal. Berarti ini betul nih. Karena muatannya dia hanya menguncup sedikit aja. Berarti yang nomor 1 pasti betul. Kemudian yang nomor 2, muatan elektroskop kini sebesar negatif Q sama dengan muatan awal benda X. Salah ini. Ini jelas salah. Kenapa? Karena elektroskopnya tidak serta-merta berubah jadi negatif Q. Dia masih punya muatan awalnya di sini. Ya, jadi tidak langsung berubah. Karena didekatkan dia nggak langsung berubah jadi negatif Q.
dia menguncup betul tetapi nggak sama. Berarti yang dua salah. Maka ini kita udah bisa kita jawab sebenarnya. Dua yang ini salah, dua yang ini salah. Sekarang kita tinggal ya, nomor 3. Harusnya betul nomor 3. Muatan elektroskop kini tinggal positif P dengan P kurang dari Q. Nah, betul. Kenapa? Sekarang kita lihat nih alasannya nih. Elektroskopnya mula-mula itu punya muatan positif Q kan? Nih, muatannya positif Q. Jadi misalkan kita gambarkan kepalanya, tuh dia mula-mula positif Q. Positif Q. Terus didekatkan dengan negatif Q kecil. Maka negatifnya ada yang ke sini nggak? Ada memang yang ke sini, tapi kan sedikit. Negatifnya masih ada yang ke sini, tetapi secara keseluruhan muatannya dia itu masih positif karena positif Q-nya lebih besar dari jawaban yang A tadi. Jawaban yang nomor 1 tadi. Ya, dengan Q-nya kurang dari Q, maka dia muatannya sekarang positif, tetapi udah bukan Q besar lagi, tapi positif P, di mana P-nya kurang dari Q. Berarti yang 3 juga benar. Berarti jawabannya B. Cek yang keempat, harus salah. Muatan elektroskop sama dengan negatif Q. Nah, ini jelas salah, karena muatannya tetap positif. Berarti jawabannya pasti yang 1 dan 3, yang B. Kita lanjut nomor 52. 52 itu sebuah sumber bunyi yang memancarkan bunyi dengan panjang gelombang 10 cm dan pendengar bergerak saling menjauhi, kecepatan masing-masing 60 dan 40, kecepatan rambat bunyi di udara 340, frekuensi bunyi yang didengar adalah titik-titik. Oke. Jadi ini tentang efek Doppler ya. Jadi topiknya adalah tentang efek Doppler nomor 52 ini. Oke, saya berikan coret-coretannya dulu di sini. Jadi efek Doppler itu adalah efek ya, atau peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang didengar akibat gerak dari sumber bunyi dan pengamat. Jadi kalau misalkan kita mendengar, contoh paling gampang tuh mendengar ambulan itu kan. Kalau ambulan mendekati kita, maka seolah-olah frekuensinya akan naik. Makin lama makin kencang dia dekat ke kita. Kalau dia menjauhi kita, maka makin lama makin turun frekuensinya atau makin lemah. Nah, itu namanya efek Doppler. Nah, perubahan frekuensi itu atau frekuensi yang didengar itu dirumuskan dengan persamaan ini. Frekuensi yang didengar itu persamaannya adalah V plus minus frekuensi pendengar dibagi V plus minus frekuensi sumber dikalikan V plus VP itu kecepatan pendengar, ini V plus VS itu kecepatan sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Oke, nanti kita pakai ini. Ya, jadi ini adalah frekuensi pendengar atau frekuensi yang didengar. Frekuensi yang didengar. Kemudian di sini adalah frekuensi sumber. Frekuensi sumber, kemudian V adalah kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara, VP itu kecepatan pendengar. Kecepatan pendengar dan VS itu adalah kecepatan sumber. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tanda plus, ada tanda minus. Kapan pakainya? Kita punya aturan kayak gini. Ini P itu pendengar ya. P itu simbol dari pendengar. S itu simbol dari sumber. Kalau pendengar mendekati sumber, itu VP-nya positif. Pendengar mendekati sumber, VP-nya positif. Pendengar menjauhi sumber, ya berarti kebalikannya. Pendengar menjauhi sumber berarti VP-nya negatif. Maaf, ini VP harusnya ya. VP negatif. Sumber mendekati pendengar, VS-nya negatif. Kalau sumber menjauhi pendengar, VS-nya positif ya. Jadi bacanya kayak gitu. Panah-panah itu menunjukkan dia mendekati atau menjauhi. Nah, sekarang kita lihat di soal nomor 52 tadi. Sumber bunyi memancarkan ini dengan panjang gelombang 10 cm. Berarti ini lambda ya. Lambdanya sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian cepat rambat bunyinya 340. Berarti lihat persamaan efek Doppler itu pakainya frekuensi, bukan pakai lambda. Maka kita nyari dulu frekuensi sumbernya berapa. Jadi frekuensi sumber ya berarti sama dengan V dibagi lambda. Pakai rumus V sama dengan lambda kali F. Oke, berarti V-nya adalah 340 dibagi dengan lambdanya 0,1. Berarti frekuensi sumbernya itu sama dengan 3.400 meter. Nah, itu kita akan pakai nanti. 3.400 meter.
Kemudian di sini pendengar dan sumber bunyi itu bergerak saling menjauhi. Berarti nanti gambarnya kayak gini nih. Ini pendengar, yang ini sumber saling menjauhi. Berarti sumbernya menjauhi pendengar, pendengarnya juga menjauhi sumber kayak gini. Ingat tadi berarti di sini nanti VP-nya itu negatif, VS-nya nanti positif karena sumbernya menjauhi pendengar positif, pendengarnya menjauhi sumber dia negatif. Pertanyaannya adalah frekuensi bunyi yang terdengar. Nah, tinggal di hitung aja di sini. Jadi frekuensi bunyi yang didengar VP sama dengan V-nya itu 340. Oke, ini 340. Pendengar tadi menjauhi sumber, berarti dia negatif. Sumbernya menjauhi pendengar, berarti dia positif. Nah, kayak gitu. Makanya tergantung kondisinya. Yang atas negatif, yang bawah positif. Berapa kecepatan pendengarnya? Pendengar bergerak saling menjauhi dengan kecepatan masing-masing 60 dan 40. Berarti yang sumbernya 60, pendengarnya yang 40. Berarti yang di atas 40. Oke, ini adalah 40, ini 60. Dikalikan dengan frekuensi sumbernya, udah kita hitung tadi frekuensi sumbernya adalah 3400. Oh, maaf, ini bukan meter ya, 3400 Hz. 3400 Hz kayak gini. Nah, berarti di sini dikali 3400. Nah, selanjutnya tinggal dihitung aja ini. Berarti ini 340 dikurang 40, 300. 340 ditambah 60 berarti 400 dikali dengan 3400. Berarti ini nolnya dicoret. Kemudian 3400 dibagi 4 itu 1700 dibagi 2 itu berapa dapatnya? 3400 ya. 3400 dibagi 4 itu dapatnya 850 dikali 3 berarti 2550 ya. Ini kalau dihitung ketemunya akan 2550 Hz. Berarti dia akan mendengar bunyi dengan frekuensi 2550 Hz. Maka ada. Nah, ada itu yang A. Nomor 53. Oke, tentang apa ini? Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon selama 2 sekon, 40 meter per sekon selama 2 sekon, dan 60 meter per sekon selama 6 sekon. Kalau kelajuan rata-rata, itu persamaannya bukan kecepatannya terus dibagi 3 kan? Jadi kelajuan rata-rata, ini V rata-rata itu adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Jadi jarak total dibagi dengan waktu total. Jarak totalnya berapa? Kita hitung satu-satu. Jadi yang pertama S1, ya, S1 itu berarti ini 20 meter per sekon selama 2 sekon. Berarti 20 kali 2. 40 meter. Itu S yang pertama. S yang kedua 40 selama 2 sekon. Berarti 80 meter. S yang ketiga, ingat ya rumusnya S itu V kali T kan. S yang ketiga itu berarti 60 selama 6 sekon, berarti 360 meter. Berarti V rata-rata adalah jarak total, berarti 40 ditambah 80 ditambah 360, berarti 480. Dibagi dengan waktu totalnya, berarti 2 sekon, tambah 2 sekon, 4 sekon, ditambah 6 sekon, 8 sekon. 480 dibagi dengan 8, benar nggak ini? 2 ditambah, 10 ya, maaf. 2 ditambah 2 itu 4. 4 ditambah 6 berarti 10 ya. Berarti ini 10. Maka coret-coret 48 meter per sekon. Maka jawabannya adalah 48 meter per detik atau per sekon gitu. Sekarang nomor 54. ZB mengukur volume sebuah bejana menggunakan gelas cangkir yang volumenya 125. Bejana penuh setelah diisi 20 setengah cangkir. Penulisan pengukuran volume bejana yang betul. Ya tinggal kalikan aja nih. 125 dikalikan 20 setengah. Berarti 20,5. Oke, kita hitung dulu aja itu. Jadi 125 dikalikan 20,5 itu dapatnya 562,5 cm kubik. Nah, dia minta menulis hasil pengukuran yang betul ya. Berarti dituliskan secara notasi ilmiah.
Nah, gimana cara menulis notasi ilmiah itu? Ya tinggal yang pakai 10 pangkat itu. Angka depannya harus antara 0 sampai 10 ya. 10-nya nggak boleh ikut tapi antara 0, jadi ini ditulisnya antara 0, gimana nulisnya ya? Jadi 1 sampai 10. Satunya boleh ikut tapi 10-nya nggak boleh ikut sampai 10. Ini kalau ditulis dalam ekspresi matematika kayak gini ya. Misalkan X-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi 1, berapa sampai 9, berapa. Nggak boleh lebih dari 10. Maka ini harus ditulis 2,5625 kali 10 pangkat, dia maju berapa? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Satuannya tetap sentimeter kubik ya. Kita hanya mengubah penulisannya, tidak mengubah satuan. Berarti jawabannya yang B. 2,56 ya dibulatkan kali 10 pangkat 3. Oke, itu yang nomor 54. Nomor 55. Bila sebuah trafo mempunyai perbandingan jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder itu 4:5 dan perbandingan arus primer dan arus sekunder adalah 5:3, efisiensi trafo adalah oke. Jadi kita bahas dulu trafo ya. Nomor 55. Oke, jadi trafo itu atau transformator ya, itu punya persamaan kayak gini ya. NP per NS itu sama dengan IP, V dulu, sama dengan VP per VS, sama dengan IS per IP. Nah, ini trafo perbandingannya. Dan yang ini berlaku untuk trafo ideal ya. Trafo ideal. Nah, kalau trafonya nggak ideal, maka dia punya yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi itu, atau gini simbolnya, itu persamaannya adalah daya sekunder dibagi daya primer ya. Kemarin daya sudah kita bahas ya, P, PS dibagi PP, ya, kali 100% kalau mau dalam persen, kali 100%. P sekunder itu VS kali IS, tegangan sekunder kali arus sekunder. P primer itu VP dikali IP, dikali 100%. Nah, oke sekarang dapatnya kayak gini. Sekarang kita tinggal masukkan di sini. Ya, jadi kita butuhnya V dan I. Padahal di soal adanya N dan arus. Berarti kita bisa pakai persamaan untuk mencari VP. VP sama VS-nya. Pakai NP per NS, kita pakainya VP per VS. VP per VS. Berarti jumlah lilitan primer banding sekunder 4:5. Jadi ini 4:5 sama dengan VP per VS. Berarti VP per VS-nya 4:5 ya. Oke, ini diperhatikan di sini. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Di soal diketahui arus primer dan sekunder itu punya perbandingan 5:3. Berarti IS dibanding IP, IS dibanding IP itu berarti 5:3. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam rumus efisiensi. Berarti efisiensi sama dengan nih, perhatikan. Di sini VS per VP, di sini VP per VS ya. VP per VS-nya itu 4:5. Berarti kalau VS per VP tinggal dibalik aja. Berarti ini 5:4. Yang ini 5:4 nilainya. Kemudian IS per IP. IS per IP itu berapa? Oh udah pas ini. IS per IP itu 5:3. Berarti di sini yang ini itu nilainya berarti 5:3. Dikali 100%. Nah sudah kita dapat nilainya berarti. Berarti kita punya nilainya adalah 25/12 dikali 100%. Oke, ini nggak bisa dibagi ya, berarti hasilnya kemungkinan desimal. Kita cek aja kalkulator ya, 25 dibagi 12 kali 100. Itu 20,8%. Ada nggak yang nilainya sekitar itu? Oh, nggak ada. Ada yang salah memasukkan nggak ini? Primer banding sekundernya itu 4:5 ya. Berarti 5:4 ya di sini. 5:4. Kemudian arus sekunder primer banding sekunder. Oh, ini primer banding sekunder ya. Maaf kebalik nih. Nah, ini kebalik nih.
primer banding sekunder 5/3. Berarti I primer banding I sekunder itu sama dengan 5/3. Berarti kalau I sekunder banding I primer dibalik 3/5, ya kan? Ini kan kebalik nih. Berarti ini dibalik juga berarti ya. Ini 3/5. Nah, 5-nya bisa dicoret. Berarti tinggal 3/4 kali 100%. Nah, ini jadi 3/4 nih. Jadi gampang nih. Berarti ini 3/4 kali 100%. Berarti 75%. Nah, oke. Jadi nomor 55 itu efisiensinya adalah 75%. Kita lanjut ke soal nomor 56. Ujung sebuah tali yang rapat masanya 0,005 kg per meter digetarkan dengan sumber getar berfrekuensi 60 Hz. Jika pada tali terbentuk panjang gelombang 40 cm, maka tegangan pada tali adalah titik-titik. Oke, jadi kita pakai persamaan Melde lagi ya. Jadi persamaan Melde, buku Melde tadi, V sama dengan akar F L per M. Atau kita juga bisa pakai karena yang di sini diketahui rapat massa, nih. Rapat massa itu mu simbolnya. Jadi V-nya sama dengan akar F dibagi dengan mu. Oh, kebanyakan mu-nya ya. F per mu. Nah, tetapi V-nya belum tahu. V-nya kita cari dulu pakai frekuensi dan lambda ya. Berarti V-nya sama dengan lambda kali frekuensi seperti biasa. Lambdanya adalah 40 cm, ubah ke meter 0,4. Frekuensinya 60 Hz. Berarti sama dengan 24. Nah, V-nya dapat 24 meter per second. Masukkan di sini. Kita pakai yang ini sama yang sebelah kanan ya. Jadi ini 24 sama dengan akar. Yang dicari adalah tegangan talinya. Tegangan tali itu F-nya. Jadi F dibagi mu-nya adalah 0,005. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, caranya gimana? Caranya kita kuadratin. Jadi ini 24 kuadrat sama dengan F per 0,005. Nah, F-nya tinggal dihitung aja. Berarti 24 kuadrat dikalikan 0,005. Oke, kalau kita hitung 24 kuadrat dikali 0,005 kali 24 kali 24. Maka jawabannya 2,88 ya. 2,88 satuannya Newton karena sudah kita buat jadi SI semua. Nah, ini jawabannya yang C ya. Nomor 57. Bila kita memandang air kolam yang jernih, sebagian besar arah pandangan terlihat jelas apa yang ada di dasar kolam, tetapi pada arah tertentu kita tidak dapat melihat yang terjadi di dasar kolam. Apa yang ada di dasar kolam? Hal itu terjadi karena adanya titik-titik. Oke, jadi jawabannya adalah pemantulan sempurna ya. Jawabannya itu yang C. Sekarang kita jelaskan kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi gini. Nomor 57 itu. Oke, 57 itu kita buat di mana? Nah, di sini aja ya. Di 57 tentang pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna. Ingat ya, pemantulan sempurna itu terjadi kalau salah satu syaratnya adalah cahaya datang dari medium rapat ke renggang. Jadi cahaya datang dari medium rapat ke medium yang renggang. Rapat ke renggang. Contohnya dari air ke udara ya. Jadi misalkan nih kita punya air di sini. Ini adalah permukaan airnya. Kemudian kita ada benda yang letaknya di dasar ini misalkan batu atau apa ya di dasar sini. Nih. Nah, ini kita buat mata kita ya, buat mata kita di sini. Nah, kalau kita bisa melihat benda itu sebenarnya jalannya cahayanya seperti ini. Kita buat kayak gini ya. Jadi misalkan cahayanya datang ke sini, kemudian dia akan nih garis normalnya, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, menjauhi normal ke sana, misalkan mata kita ada di sini, maka kita bisa melihat benda ini, tapi lihatnya nggak di bawah sini, lihatnya akan lebih dangkal di sini. Nah, maka benda yang ini, yang kita beri warna merah, misalkan ini yang warnanya merah, oleh mata kita terlihatnya di sini.
bukan di bawah lagi ya. Jadi makanya kita bisa lihat permukaan yang jernih itu kelihatannya lebih dangkal karena kita melihatnya bukan pas di bawahnya, tetapi nih kita luruskan sinar biasnya, kita dapat bayangannya ada di sini. Oke. Kemudian nih saya lanjutkan lagi ininya. Kemudian apa yang terjadi kalau misalkan jatuhnya bayangannya kayak gini. Nah, dia kan miring nih. Dia miring seperti ini. Nah, sangat miring dibandingkan dengan ini, dia miring. Maka karena dibiaskan menjauhi normal terus, maka suatu saat dia itu ada yang pas kayak gini. Jadi pembiasanya itu dia pas di bidang batas antara air dan udara ke sana. Kalau ini ada sudut datangnya ini I, ini sudut biasnya R di sini. Ini sudut datangnya I, sudut biasnya tegak lurus pas R. Maka kalau mata kita di sini, ya karena nggak ada cahaya yang keluar sana, kita nggak akan bisa lihat ini. Benda ini nggak akan pernah bisa kita lihat oleh, nggak akan pernah bisa dilihat oleh mata ini. Karena bayangnya di sini. Apalagi kalau kita perbesar lagi. Jadi misalkan bendanya ini saya geser, ini pakai warna merah ya. Saya gedein lagi, bendanya digeser ke sini. Maka dia ke sana, yang terjadi dia akan turun. Nah, peristiwa ini yang warna merah ini yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Seolah-olah pemantulan padahal dia pembiasan. Ini namanya pemantulan sempurna. Kalau yang ini, I di sini, ini adalah sudut pada saat dianya 90 derajat di sini. Sudut biasnya. Maka ini disebut sebagai sudut kritis. Nah, seperti itu ya. Jadi yang warna merah itu peristiwa sendiri, yang warna hitam sendiri. Nah, warna hitam itu pas sinar biasnya di sini. Nah, kalau terjadi pemantulan sempurna kayak gini, maka benda ini yang nggak akan pernah bisa dilihat oleh mata yang letaknya di atas air. Orang nggak pernah bisa lihat pada kondisi tertentu, ya kan? Ini kan dia bilang pada arah tertentu, kita tidak dapat melihat apa yang ada di dasar kolam. Itu peristiwanya terjadi karena adanya pemantulan sempurna ya. Bukan karena bendanya menghilang, tapi karena pemantulan sempurna. Oke, itu nomor 57. Sekarang nomor 58. Diketahui 3 hasil pengukuran masing-masing 1000 nanometer, 10 mm, dan 100 mikrometer. Diurutkan dari kecil ke besar. Oke, jadi kecil ke besar. Caranya kita ubah semuanya ke dalam meter biar kelihatan. Nano itu 10 pangkat min 9. Ya, jadi ini 1000 nanometer itu artinya 1000 dikali 10 pangkat min 9. Atau nolnya ambil 3, ini 10 pangkat min 6 meter. Ya, jadi 10 pangkat min 6 meter yang ini. Kemudian yang 10 mm itu 10, mili itu 10 pangkat min 3 meter. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3, maka dia 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini yang milimeter. Yang mikrometer, mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi ini 100 kali 10 pangkat min 6. Nolnya ambil 2, jadi 10 pangkat min 4 meter. Kita urutkan dari yang paling besar, dari yang kecil. Yang kecil berarti ini. 10 pangkat min 6 ya. Kalau pangkatnya minus itu berarti artinya dia kecil ya. 1/1000 ini artinya. 10 pangkat min 6 itu 1/1000. Berarti yang paling pertama adalah 10 pangkat min 6 meter atau 1000 nanometer. Jadi harus 1000 nanometer. Nah, ini salah, ini salah. Yang kedua, 10 pangkat min 4 ya. Jadi 10 pangkat min 6 naik lagi 10 pangkat min 4. Jadi 100 mikrometer. Nah, ini salah. Ya udah, berarti jawabannya B. Sekarang yang nomor 59. Sebuah gaya F pada sebesar 12 Newton bekerja pada benda A yang masanya M1 sehingga menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8. Gaya F bekerja pada benda B yang masanya M2, maka percepatan benda B sebesar 2. Gaya F bekerja pada benda C yang masanya M1 plus M2, maka percepatan benda C adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita harus cari dulu massa dari benda A dan massa dari benda B berdasarkan deskripsi masing-masing gaya dan massanya. Nah, gayanya 12 Newton. Kalau dikenakan benda A, dia akan dapat percepatan 8. Ya, kita pakai hukum 2 Newton. Hukumnya adalah F sama dengan M kali A. Nah, kita pakainya ini aja nih di soal ini. Cuma mengerjakannya berkali-kali. Yang pertama, gayanya 12 Newton sama dengan M1 dikali percepatannya dia dapat 8. Berarti M1 kali 8. Maka M1-nya sama dengan 12/8. Ya.
bagi 43 bagi 42, 3,2, 3/2 atau 1,5 kilogram. Dah, biarkan dulu. Sekarang, gaya yang sama, 12, bekerja pada M2, atau bekerja pada benda B yang masanya M2 ini. Dapat percepatan 2 meter per second, berarti ini M2 dikali 2. Maka kita dapat M2-nya. 12 dibagi 2, sama dengan 6 kilogram. Nah, sekarang benda gaya F ini bekerja pada benda C. Nah, berapa massa benda C? Benda C itu massanya M1 ditambah M2. Berarti 12 itu sama dengan M1 plus M2 dikalikan AC ya. Ini untuk benda A, ini untuk benda B, yang ini benda C. Kita akan mencari AC-nya berapa? 12 sama dengan M1 plus M2 ya. Berarti 3/2 ya, 1,5 ya, sama aja ya. Ditambah 6 dikali AC. Berarti AC-nya sama dengan 12 dibagi 7,5. Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapat 12 dibagi 7,5. 1,6 ya. Nah, ada nih yang ya. Jadi jawabannya 1,6 meter per sekon kuadrat. Oke, itu nomor 59. Oke, sekarang nomor 60. Seorang berada di dalam lift yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan ke atas. Berat orang itu 800 Newton. Tiba-tiba tali penarik putus sehingga lift jatuh. Gaya normal dari lantai lift pada orang sesaat sebelum dan sudah tali baja putus adalah titik-titik. Oke, kita jelaskan dulu nih. Pada lift ya, masih ada tempatkah? Oke, sebentar ya, saya tambah halaman dulu satu di sini. Oke, nah ini saya udah tambah satu halaman lagi di bawah sini. Saya akan jelaskan tentang lift ini ya, tentang lift. Jadi lift itu, nah jadi ini gaya normal pada orang yang berada di dalam lift ya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan kita punya lift nih, gaya normal atau nama lain itu gaya desak di lift. Yang pertama, kalau liftnya diam. Nah, ini ada lift, kemudian di sini misalkan ada orangnya gini. Nih, pertama liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, dia GLB. Bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB. Itu sama, analisisnya sama. Jadi di sini kita akan punya gaya berat W dan ada gaya normal N, gaya desak kakinya itu N. Nah, pada kasus liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, karena sigma F-nya 0, karena ini kecepatan konstan, berarti sigma F-nya 0, maka di sini berlaku N-nya sama dengan W, gaya normalnya sama dengan berat dari orang itu. Sekarang, kalau liftnya itu, ini pakai warna yang beda ya, warna biru, gambarnya satu tetap, tapi liftnya itu bergerak ke atas, bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan A. Nah, misalkan nih, saya pakai warna biru di sini, misalkan A di sini. Nah, kalau bergerak ke atas, maka sigma F-nya enggak 0. Di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A. Berarti karena geraknya ke atas, sigma F-nya adalah N dikurang W, ya, ke atas kurang ke bawah, N min W sama dengan MA. Atau N-nya itu sama dengan W-nya pindah ke kanan, jadi W plus MA. Ya, ingat W itu sama dengan M kali G ya. Gaya berat atau weight itu sama dengan M kali G. Itu massa dikalikan gravitasi. Ini ingat-ingat ini. Kemudian yang ketiga kasusnya adalah kalau liftnya turun ke bawah. Ini pakai warna yang lain lagi. Oke, pakai warna ini. Liftnya turun ke bawah. Oh, ini hampir sama ya. Biar gambarnya satu aja. Kayak warna ini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ketiga adalah bergerak dipercepat ke bawah. Dipercepat ke bawah dengan percepatan A. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M kali A. Tapi dia ke bawah, berarti W minus N. W minus N
sama dengan M kali A. Atau kalau kita mau nyari N-nya, pindah ke kanan ya. Jadi W dikurang MA itu sama dengan N. Ya, tukar tempat. Maka gaya normalnya ini. Kalau dia dipercepat ke atas, gaya normalnya ini. Dan kalau dia bergerak konstan atau diam, itu sama, yaitu gaya normalnya sama dengan W-nya. Nah, di soal ini, di soal ini, dia bilang bahwa lift itu bergerak dengan kecepatan konstan ya. Ingat nih, ini berarti dengan kecepatan konstan atau dengan kata lain dia GLB dia. Karena GLB maka sebelum talinya diputus, ya, karena dia GLB maka N-nya sama dengan W. Ya, sebelum putus karena GLB tadi N-nya sama dengan W, jadi sama dengan M kali G. Nah, di sini berat orang itu udah tahu, beratnya 800 Newton, berarti N-nya sama dengan 800 Newton. Berarti jawabannya ini salah. Berarti antara A dan B. Itu yang pertama ya. Kemudian tali liftnya diputus. Nah, jadi berikutnya adalah, ini kan sebelum, ya, yang sebelum ini. Kemudian talinya diputus. Kalau talinya diputus, ini perhatikan di sini. Kalau ini ada tali, kemudian diputus, ini liftnya. Nah, ini lift, dia putus di sini. Karena tali liftnya diputus, maka dia jatuh ke bawah. Ya, jatuh ke bawah dan jatuhnya itu lift akan jatuh bebas ya. Akan jatuh bebas. Artinya apa? Kalau liftnya jatuh bebas, ya, maka orang di sini tidak akan mengalami gaya gravitasi. Ya, karena dia berada pada, ini seperti gini, kalau pernah melihat pesawat yang bisa mencapai 0G gitu ya, pesawat zero gravity, itu artinya dia nanti jatuh dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, jatuh bebas ke sana, talinya putus. Berarti kalau talinya putus, orang ini yang nggak akan dapat gaya normal di sini. Ya, orang yang ada di lift ini nggak akan ada gaya normalnya karena dia sendiri nggak punya berat. Karena dia jatuh dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi ya. Jadi dia itu sama aja tidak punya berat. Kalau massa itu pasti ada ya. Kalau massanya pasti ada, tapi dia nggak punya berat. Artinya nggak punya gaya normal. Berarti kalau talinya diputus ya kembali ke atas. Kalau talinya diputus dia nggak punya gaya normal. Berarti gaya normalnya 0 ya. Maka jawabannya yang A. Nah yang ini salah. Jadi kalau kita jatuh dengan percepatan gravitasi, ya, dipercepat dengan percepatan gravitasi, maka sama aja kita kayak orang diem kayak gitu ya. Jadi kita nggak mengalami gaya gravitasi itu sendiri. Oke, itu nomor 60. Nah, nomor 61 sudah masuk bagian biologi.